Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Kang Roy dari channel Mari Main. Kali ini saya mau lanjutin ya review tentang si Huawei Band 10 9 ya. Huawei Band 9 ini kemarin sudah dicobain tes berenang ya. Dan sekarang kemarin ada yang bertanya tentang yang pertama itu tentang cuaca ya, atau yang derajatnya ini derajat Celcius. Punya dia mungkin derajatnya masih Fahrenheit. Gimana cara mengaturnya? Nah, itu bisa di aplikasinya, bisa di handphone nih. Saya aplikasinya dua tempat ya, di handphone sama di tablet. Cuman yang utamanya di handphone, karena biar bisa dibawa kemana-mana. Karena si Huawei ini belum support GPS ya, belum ada GPS-nya. Nah, jadi cara ngatur atau merubahnya itu di pengaturan, masuk ke saya. Ini kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Saya kemudian masuk di bawah, ini ada pengaturan. Nah, di pengaturan ini ada namanya satuan. Nah, suhunya di sini bisa diganti. Ada Fahrenheit ataupun ada Celcius. Kalau kita mau pakai Celcius ya tinggal pilih yang Celcius. Itu jawaban untuk yang bertanya tentang suhu ya, atau merubah si Fahrenheit ke derajat Celcius. Kemudian kemarin juga ada yang bertanya tentang tidur. Nah, ini langsung saya buka saja ya di aplikasinya, karena kalau di jamnya atau di bandnya ini nggak terlalu lengkap. Ada sih beberapa, kita lihat dulu ya di Huawei Band-nya ini tentang tidur. Nah, ini yang warna ungu ya, yang 4,6 ini. Kita tinggal klik saja. Nah, ini skor tidur saya tadi malam 72 poin. Durasinya 4 jam 36 menit, berarti 4 jam setengah. Targetnya harusnya 8 jam, berarti kurang tidur saya. Hitungan day ini ya. Kemudian 1 jam 4 menit, ini tidur nyenyak, cuma 1 jam. Tidur ringannya 2 jam 42 menit, hampir 3 jam. Tidur REM 50 menit, kurang dari 1 jam. Terjaganya ini tidak ada. Nah, data yang ditampilkan di bandnya hanya seperti ini saja. Kalau mau lebih lengkap, bisa dicek di aplikasinya ya. Ini langsung kita masuk ke tidur ke sini. Nah, ini yang harian ya. Harian tadi. Nah, ini lebih banyak data yang ditampilkan. Mulai dari grafiknya seperti ini. Kemudian ada keterangannya juga ya. Contohnya di sini tidur malam 4 jam 36 menit atau 4 jam setengah. Referensi atau bagusnya itu 6 sampai 10 jam. Cuman saya hanya 4,5 jam, berarti kurang dari 6 dari batas minimalnya. Di sini ada tulisannya di bawah rata-rata. Bisa kita klik dan di sini ada penjelasan atau menambah wawasan kita ya. Jumlah tidur standar, kemudian arsitektur tidur. Itu tinggal dibaca-baca aja. Di sini lumayan nambah pengetahuan lah. Kemudian waktu di tempat tidur saya 4 jam 44 menit. Berarti masih di bawah rata-rata juga. Tapi nggak lama ya dari tempat tidur. Dari masuk ke tempat tidur ke tidurnya itu nggak lama. Kemudian tidur ringan di sini 59%. Referensinya atau bagusnya itu harusnya kurang dari 55%. Tidur ringannya ya, atau ya setengah tidurnya. Tapi di sini saya hampir 60%. 60% berarti kurang bagus. Nah, ini terlalu tinggi ya. Di sini juga dijelaskan tentang tidur ringan, terus bagaimana cara menghindari
terlalu banyak tidur ringan. Ini ada tips-tipsnya. Mulai dari faktor psikologis, ini tinggal dibaca-baca saja ya. Kemudian faktor fisiologis, faktor lingkungan, mulai dari cahaya, draw, level suhu, dan lain-lain. Jadwal, diet, kafein, alkohol, dan lain-lain, olahraga. Itu yang mempengaruhi tidur. Kemudian latensi tidur 8 menit, normal. Ini referensinya di bawah 30 menit. Dan ini menurut saya sangat bagus ya, karena 8 menit itu sangat cepat. Nah, latensi tidur itu adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk memasuki tidur setelah berbaring. Karena biasanya kan kadang sebagian orang, termasuk saya pun kadang-kadang sudah di tempat tidur tapi misalnya sambil ngorek HP gitu ya, scrolling, jadi masuk ke kasurnya itu jam 9 misalnya, tidur jam setengah 11, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini bagaimana supaya latensi tidur bisa lebih baik? Di sini juga ada tipsnya. Kemudian di sini ada efisiensi tidur 97%. Nah, berarti tidur saya efisien nih, bagus. Walaupun cuma sebentar ya. Efisiensi tidur adalah ukuran paling penting kualitas tidur. Jadi tidur saya berkualitas walaupun kurang dari jumlahnya itu kurang banyak. Hanya 4,5 jam ya tadi ya. Terus cara meningkatkan efisiensi tidur juga dijelaskan di sini. Kemudian tidur nyenyak. Nah, tidur nyenyaknya di sini saya termasuk normal, minimal 20%, maksimal 60% ini tidur nyenyaknya. 23% ya, walaupun di bawah gitu ya, masih di dekat jurang gitu. Tapi alhamdulillah berarti masuk kategori normal. Kemudian di sini juga sama ada tipsnya supaya kita tidur nyenyaknya cukup banyak ya. Tidur REM di sini saya 18% dan normal juga. Normalnya itu di range 10 sampai 30%. Saya 18%, ini sangat bagus berarti. Keterangannya di sini ada dijelaskan ya. Dijelaskan, tinggal dibaca-baca saja. Kemudian kesinambungan tidur nyenyak 70 poin. Ini referensinya 70 sampai 100 poin. Berarti pas-pasan ya, saya sangat di minimalnya, tapi masuk ke normal ya. Walaupun minimal tapi masuk di wilayah normal. Kemudian frekuensi terjaga 0 kali. Nah, ini semalam alhamdulillah saya berarti nggak terjaga ya. Padahal sebetulnya saya dari jam 2 itu udah bangun ya, nggak tidur lagi sebetulnya. Tapi di sini nggak tertulis terjaga ya. Ini juga sama, ada tambahan wawasan juga. Kemudian kualitas pernafasan 98 poin. Ini sangat bagus ya, hampir maksimal. Referensinya 70 sampai 100 poin dan saya di 98 poin, berarti alhamdulillah sangat bagus berarti. Padahal ini yang biasanya ya, sebelum-sebelumnya itu saya sering mengalami gangguan pernafasan ketika tidur. Tapi di sini saya selama pakai band ini alhamdulillah normal terus tidur, nafas ketika tidur. Kemudian denyut jantung 60 sampai 100 normalnya. Saya 54 sampai 84, berarti agak rendah ya. Kemudian SpO2 atau oksigen dalam darah 95 sampai 98%, ini juga bagus ya. Orang dewasa sehat normalnya 95 sampai 100 dan saya 95 sampai 98, baguslah. Kemudian laju respirasi 11 sampai 15 BPM. Di sini 16 sampai 20 nafas per menit harusnya. Ya masih kurang berarti ya. 11 sampai 15, bagusnya 16 sampai 20, berarti di bawah saya. Nah, kemudian di sini juga bisa dicek bulanan atau mingguan. Nah, ini selama sebulan ya. Di sini
Evaluasi ya, tidur malam rata-rata 62 poin, lebih baik dari 6% pengguna. Berarti masih banyak yang lebih jelek tidurnya daripada saya. Kualitas tidur Anda bulan ini sangat meningkat dibandingkan bulan lalu. Skor rata-rata meningkat sebesar 73 poin dan rasio tidur nyenyak rata-rata meningkat menjadi 25%. Alhamdulillah berarti. Nah ini ya, tidur rata-rata 5 jam 12 menit. Kurang lebih berarti saya tidur 5 jam ya, karena kadang saya ada tidur siang juga. Ada tidur siang juga. Waktu di tempat tidur rata-rata 5 jam 5 jam setengah, berarti kurang lebih 1/4 jam lah saya nggak tidurnya. Dan ini ya, ini evaluasi tentang tidur selama 1 bulan atau bulan Mei ya, dari berarti 2 mingguan lah. Sampai rata waktu bangun juga ditulis ya, ada jam 2 lebih 25 menit atau setengah 3. Referensinya jam 6 lebih. Kalau orang Islam ini kurang cocok ya, jam 6 lebih bangun itu udah sangat kesiangan kalau orang Islam. Apa yang dimaksud dengan waktu bangun? Cara agar dapat bangun pada waktu yang konsisten. Kemudian yang lainnya, efisiensi tidur, nah 93%, saya bagus ya. Tidur nyenyaknya 25%, ini juga masih bagus. Nah seperti itu. Kemudian mana ya, kemarin saya dapat pemberitahuan tentang aritmia. Bentar ya, yang ini kayaknya aritmia. Cuman saya juga belum paham aritmia itu maksud detailnya seperti apa. Mungkin yang ngerti tentang kedokteran, tentang kesehatan, tentang aritmia gitu, boleh dibantu komen. Di jantung apa? Oh iya, di jantung di sini. Nah ini tadi saya dapat peringatan. Ternyata ada risiko denyut prematur. Ini kita lihat bulan Mei. Nah, tidak ada ketidaknormalan 402 kali, risiko denyut prematur 6 kali. Tapi di sini ada keterangan juga yang sedikit melegakan saya. Denyut prematur sesekali merupakan hal yang umum pada orang sehat. Jadi kalau sesekali nggak apa-apa ya. Ini hitungannya saya sesekali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dalam satu harinya itu cuma 1 kali gitu ya. Dan itu tidak setiap hari, berarti masih normal. Begadang, insomnia, stres, dan terlalu lelah semuanya dapat menyebabkan denyut prematur. Jadi kalau kebetulan semalam juga saya agak begadang ya, nggak tidurnya nggak jam 9-an ke bawah, tapi semalam tidur sepertinya jam 9 apa jam 10-an ya. Coba tidur awalnya ada nggak? Tidur awal, oh ini nih, waktu tidur 22.21, berarti jam setengah 11 ya. Saya baru tidur setengah 11 malam karena belum ngantuk ya. Siangnya kemarin tidur kelamaan sejam. Kemarin tidur sejam mana ya? Tanggal 13 tidur siang. Nah, tidur siang saya kemarin 1 jam 13 menit, jadi terlalu lama. Sehingga pas malam saya jadi susah tidur ya. Baru bisa tidur jam setengah 11. Nah, ini jam 22.21. Tadi bangun saya jam 2.57, jadi jam 3 kurang. Sebetulnya jam setengah 3 udah bangun, cuman nggak keluar dari kamar gitu, nggak bangun, nggak bangkit gitu ya, masih tiduran di kasur karena masih agak malas-malesan. Biasanya jam setengah 3 itu saya udah langsung keluar ke kamar mandi,
Tuhnya jam 2.29, jam 2.30, jam 2.17, jam 2.30. Cuman tadi malam aja. Tadi malam jam 2.57 atau jam 3 kurang. Karena mulai tidurnya saya jam 22, 21, setengah 11 nih. Kemarin mulai tidur jam berapa ya? Kemarin jam 9.45, berarti jam 10 kurang. Jelek juga berarti. Nah, ini yang bagus. Saya tidur jam 8 yang ini, hari Minggu. Ini habis berenang berarti ya. Saya kecapean mungkin, siangnya nggak tidur, terus berenang, paginya olahraga, siangnya berenang. Jadi jam 8 tidur. Ini bangun seperti biasa jam 2.30, setengah 3. Harusnya seperti ini ya, yang bagus. Ya kurang lebih seperti itu ya. Terus untuk aritmia tadi ya belum selesai. Ini yang sebulan ini. Nah, risiko denyut 6 kali. Di sini ditulis juga datanya, jamnya juga. Nah, yang tadi jam 2.20, tanggal 10 jam setengah 11, tanggal 7 jam 1 kurang 10, tanggal 3 ini 2 kali ini, jam setengah 1 sama jam setengah 1 kurang. Jadi seperti itu ya untuk data-data kesehatan yang ditampilkan di aplikasinya. Nanti mungkin untuk yang lain bisa saya sharekan juga. Mungkin kapan-kapan ya, takutnya terlalu panjang. Di sini untuk langkah-langkah progres kesehatan kita. Dan di sini ada juga medali-medali, laporan-laporan. Ini sangat memotivasi ya, sangat memotivasi. Saya sangat termotivasi dengan adanya yang seperti ini. Nah, ini sudah tembus 100.000 langkah. Ini buat pribadi saya ini rekor ya. Mungkin buat orang lain ini biasa saja ya. Karena kondisi saya ini jarang olahraga, jarang gerak, jarang jalan. Alhamdulillah semenjak ada band ini saya jadi rutin ya, dan termotivasi karena suka diingatkan juga sama si jamnya ini. Jadi mau tidak mau saya kejar gitu ya, atau saya melangkah lagi. Nah, ini langkah udah 103.000 kalori dan lain-lain. Alhamdulillah lah. Walaupun cuma jalan-jalan aja. Saya olahraganya baru jalan-jalan aja karena belum siap olahraga yang berat-berat. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman sementara. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin tahu tentang kualitas tidur, kemudian ngontrol tidurnya, karena memang yang kurang tidur itu banyak ruginya ya, atau banyak efek negatifnya, begadang, kemudian tidurnya nggak bagus, insomnia dan lain sebagainya, itu kurang bagus. Jadi bisa melalui ini, si wearable ini, kita bisa mulai diatur gitu ya, dan dikontrol gitu ya, ada pengontrolnya sehingga kita tidak terlalu polos gitu ya. Kita ada pengetahuan juga, ditambah saya juga mulai aktif nonton YouTube tentang jalan, tentang lari, untuk memotivasi saya biar lebih sehat lagi. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh silakan nanya komentar saja di kolom komentar. Kalau yang saya tahu nanti insya Allah saya jawab, bahkan mungkin biar lebih jelas saya buatkan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.